Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu secara online ya di pelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Rinka di kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Insyaallah hari ini ya kita akan mendapatkan ilmu yang baru, amin amin, yang berguna dan bermanfaat ya dalam kehidupan kita ya, yang insyaallah menjadi ladang pahala bagi kalian semua, bagi kita semua ya, untuk mencapai ya surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar nih ya? Alhamdulillah ya. Insya Allah Ustazah doakan ya supaya kalian semua, antum semua dalam keadaan yang prima, yang sehat walafiat ya, dan semangat dalam menuntut ilmu ya hari ini insya Allah dan seterusnya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, antum semua, hari ini Ustazah akan memberikan materi ya yang terutama ini ya, mendengarkan dengan seksama ya. Jadi apabila antum semua membuka modul yang sudah diberikan oleh Ustazah Atikoh ya, modul bahasa Indonesia yang warnanya hijau ya, itu silahkan antum buka di halaman 3 ya. Di sini modul 3 temanya aku bisa menceritakan kembali satu cerita, masih sama ya dengan tema sebelumnya. Kalau yang modul pertama lebih kita targetkan dalam mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga bisa menceritakan kembali ya. Menceritakan kembali berarti antum semua wajib ya memahami ya isi cerita tersebut. Baik ya, Ustazah akan menceritakan sebuah cerita yang ada di modul 3. Antum semua Ustazah harapkan untuk mendengarkan dengan seksama. Maksudnya dengan mendengarkan dengan seksama itu adalah antum semua ya harus fokus ya, tidak terganggu dengan kegiatan lain ya, harus fokus mendengarkan cerita yang Ustazah akan sampaikan. Insyaallah bisa ya, bisa kan. Anak-anaknya Ustazah ini soleh dan solihah ya, jadi insyaallah mematuhi ya aturan hari ini. Baik, kita mulai ya. Judulnya adalah Rajin Sholat Berjamaah Disayang Allah. Aku dan ayah selalu sholat berjamaah. Kami sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah pahalanya besar dan disayang Allah.
aku senang sholat berjamaah di masjid. Baik ya, itu adalah cerita ya, sebuah cerita yang berjudul Rajin Sholat Berjamaah Disayang Allah ya. Nah di sini ya, antum semua perhatikan ya, ada dua tokoh ya, ada dua tokoh yang disebutkan dalam cerita tersebut, yaitu pertama tokoh aku ya, ini ada tokoh aku dan ayah ya, jadi ada tokoh aku dan ayah ya. Nah kedua tokoh ini selalu sholat berjamaah ya. Di mana ya? Kalau pertanyaannya di mana, seperti yang telah antum pelajari, berarti jawabannya adalah tempat. Mereka selalu sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ya. Lalu ditanya lagi, kalau sudah di mana, lalu ini pertanyaannya siapa ya? Kalau siapa berarti tokoh ya. Lalu mengapa mereka sering sholat di masjid? Mengapa mereka rajin sholat di masjid? Ya, karena jawabannya adalah karena sholat berjamaah ya, pahalanya besar dan disayang ya Allah. Nah, kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya berarti karena ya. Lalu kita bisa bikin pertanyaan lagi, bagaimana ya perasaan tokoh aku ketika sholat berjamaah di masjid? Jawabannya adalah senang ya. Jadi kalau bertanya siapa ya, jawabannya adalah tokoh ya, aku dan ayah. Di mana berarti tempat. Di mana mereka sholat berjamaah? Di masjid. Lalu mengapa mereka sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah pahalanya besar dan disayang Allah ya. Jadi mengapa mereka senang sholat berjamaah di masjid? Karena pahalanya besar dan disayang Allah. Lalu bagaimana perasaannya tokoh aku ya ketika sholat berjamaah di masjid? Ya, jawabannya adalah senang. Seperti itu ya. Jadi kita balik lagi nih ya ke modul kedua ya, mengenai pertanyaan siapa, di mana, mengapa, bagaimana ya, lalu ada kapan ya, seperti itu, dan ya kapan ya, seperti itu ya. Jadi dari sebuah cerita itu kita bisa mengetahui ya, atau bisa membuat pertanyaan ya dari kata siapa, di mana, mengapa, bagaimana ya, lalu ada lagi kapan ya. Dari sebuah cerita kita bisa membuat banyak pertanyaan yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya, jangan diakhiri dengan tanda titik ya, karena itu nanti jadinya kalimat pernyataan, bukan pertanyaan, beda ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa
ya kita ambil sebuah ide pokok. Ya, ide pokok berarti inti dari cerita tersebut ya. Nah, ide pokok dari cerita rajin sholat berjamaah disayang Allah adalah, ada yang bisa? Betul ya. Intinya atau ide pokoknya adalah ya, tokoh aku dan ayah selalu sholat berjamaah di masjid ya, karena pahalanya besar ya dan disayang Allah. Seperti itu ya. Jadi ide pokoknya itu bisa kita satukan ya dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui inti cerita dari sebuah cerita, kalian bisa lihat pertanyaannya seperti apa, lalu jawabannya bagaimana. Ya, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini ya secara tidak langsung ya memberikan atau menunjukkan ide pokok dari cerita tersebut. Seperti itu ya. Nah, antum semua ustazah minta ya untuk berlatih di rumah ya, berlatih di rumah untuk memahami cerita di modul 3 ini, yaitu rajin sholat berjamaah disayang Allah ya. Baca sekali lagi, lalu pahami cerita tersebut ya, lalu antum ceritakan di depan umu atau abu ya, di depan orang tua kalian masing-masing ya. Kalian menceritakan kembali cerita tersebut dengan runut ya, jangan terbolak-balik tapi runut ya. Dimulai dari tokoh aku dan ayah selalu sholat berjamaah di masjid ya, lalu kenapa sholat berjamaah di masjid ya, karena pahalanya besar dan disayang Allah. Lalu bagaimana perasaannya, seperti itu ya. Jadi runut, teratur ya menceritakannya. Gunakan bahasa yang baik ya, struktur kalimat yang baik ya. Biasanya dimulai dengan subjek, yaitu tokoh ya, nama orang ya. Jadi jangan bilang seperti ini ya. Sebaiknya antum ketika mengucapkan kalimat itu gunakan ya, pertama itu misalkan aku di sini sebagai subjek ya, aku sholat berjamaah di masjid, misalkan seperti ini ya. Antum mengatakan kalimat seperti ini ya. Ini kalimat dengan struktur yang baik ya, tapi jangan antum ubah. Misalkan sholat aku berjamaah di masjid. Nah, ini salah. Kenapa? Karena antum akan bingung ya, atau yang mendengarkan kalimat antum itu akan bingung. Sholat aku berjamaah di masjid itu apa maksudnya ya. Jadinya yang mendengarkan kalimat antum tuh jadi nggak paham maksudnya antum itu apa ya. Jadi gunakan kata-kata yang baik ya, pilihannya jangan kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang halus, yang sopan ya. Lalu struktur kalimatnya juga harus diperhatikan ya. Awali dengan subjek, yaitu misalkan aku, kita, kami, Tono dan Tini, Fulan dan Fulana, Fulan A dan Fulan B, seperti itu ya. Jadi dari nama orang dulu. Kalau di sini di cerita rajin sholat berjamaah disayang Allah ada dua tokoh, yaitu tokoh aku dan ayah ya. Diawali dengan itu ya, dengan nama kedua tokoh ya, seperti itu. Jadi jangan terbalik-balik, supaya ya orang tua antum yang mendengarkan cerita antum paham
ya, memahami, oh ceritanya seperti itu ya. Jadi hanya itu saja latihannya ya, tidak perlu direkam tapi latihan secara mandiri ya. Antum baca kembali cerita di modul 3 ini ya, lalu antum pahami ya, lalu antum ceritakan kembali di depan abi atau umi ya. Lalu tanyakan kepada mereka, abi, umi, apakah sudah paham ya dengan cerita yang saya ceritakan, seperti itu ya. Jadi itu saja materi hari ini. Insya Allah antum semua diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini dan dapat mempraktekkan ya, melatih kemampuan antum untuk menceritakan kembali sebuah cerita ya, dengan baik tentunya dan dengan yang runut seperti itu. Oke ya, insyaallah bisa ya, bisa, karena ustazah yakin ya kalau antum semua ini adalah siswa-siswi yang cemerlang ya, yang mampu ya berbahasa dengan baik ya dan ahsan, serta dapat mendengarkan ya dan mengikuti bimbingan dari para ustadz dan ustazah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya, dan kita masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat dan jaga kesehatan ya.